Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Adetian Handayani dari kelas Biologi B akan mempresentasikan materi tentang AFES sebagai pemenuhan tugas sistematika hewan yang diberikan oleh Ibu Nirmala Fitria Firdausi, MSI. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam yarau ila thairi musakhkharatin fi jawis sama ma yumsikuhunna illallah inna fi dzalika laayatil liqaumin yu'minun. Artinya, tidakkah mereka memperhatikan burung-burung yang dapat terbang di angkasa dengan mudah? Tidak ada yang menahannya selain Allah. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang beriman. Qiraatus Surah An-Nahl ayat 79. Memasuki pembahasan pertama yaitu mengenai informasi umum AFES. AFES merupakan hewan vertebrata yang bersifat homoiderm atau berdarah panas. Seluruh tubuhnya ditutupi bulu yang berasal dari epidermis kulit dan merupakan modifikasi dari sisik pada hewan reptil. Klasifikasi pertama burung dikembangkan oleh Francis Willoughby dan John Ray dalam Ornithology volume 1676. Carolus Linnaeus menyempurnakannya pada tahun 1758 dengan merancang sistem klasifikasi taksonomi yang digunakan saat ini. Burung secara biologis dimasukkan dalam kelas Aves dalam taksonomi Linnaean, sedangkan Aves berdasarkan penggolongan atau taksonomi filogenetik masuk dalam clade Dinosaurus Theropoda. Ilmu yang mempelajari tentang burung yaitu ornithology. Aves adalah hewan yang terspesialisasi untuk terbang jauh dengan pengecualian pada beberapa jenis yang dikelompokkan dalam Aves atau burung primitif. Aves hidup tersebar di seluruh dunia dari Arktik, Kutub Utara hingga Antartika, Kutub Selatan. Peranan Aves dalam kehidupan antara lain adalah sebagai bahan industri, untuk membuat kemoceng, sebagai bahan membuat obat, predator alamiah, sebagai hiburan, dan juga dapat dikonsumsi oleh manusia. Kelas Aves memiliki ciri umum diantaranya adalah memiliki bulu, paruh, sepasang kaki, dan sayap. Bernapas dengan paru-paru serta yang berhubungan dengan pundi-pundi atau kantung udara, sakus pneumatikus. Sistem pencernaan lengkap, sistem peredaran darah ganda, alat ekskresi berupa ginjal, metanefros, dan tidak memiliki kantung kemih. Sistem saraf berupa otak dengan cerebrum dan lobus opticus yang berkembang baik. Aves bersifat ovipar dan fertilisasi terjadi secara internal. Aves betina memiliki satu ovarium di sebelah kiri tubuh dan beberapa spesies mengerami telurnya. Berikut adalah klasifikasinya menurut ITIS 2017 di mana Aves termasuk salah satu kelas dari Kingdom Animalia. Kemudian adalah pembahasan mengenai karakteristik dari beberapa ordo dalam kelas Aves beserta contoh spesies yang termasuk ke dalamnya. Ordo Accipitriformes memiliki ciri-ciri paruh tajam dan melengkung yang dilengkapi dengan sere, membran dari pangkal rahang atas burung di mana lubang hidung terbuka. Sayap panjang dan lebar dengan 4-6 bulu di bagian tepi luarnya. Dapat terbang lama tanpa mengepakkan sayap, memiliki kaki dan cakar kuat, karnivora, diurnal atau aktif di siang hari. Sebelumnya, kelompok ini masuk ke dalam ordo Falconiformes, namun dipisahkan berdasarkan karakter DNA-nya yang cukup jauh dengan ordo Falconiformes. Contoh spesies ordo Accipitriformes salah satunya adalah Accipiter trivirgatus atau elang alap jambul. Ordo Anseriformes.
Berciri-ciri sayap berkembang baik, tidak memiliki gigi pada rahang, memiliki pigostilus, tulang sternum, memiliki carina sterni, yaitu berfungsi untuk melekatnya otot-otot untuk terbang. Hal ini memungkinkan burung untuk terbang. Paruhnya besar, lebar, dan tertutup lapisan tanduk yang tipis. Bagian tepi paruh memiliki lamela. Lidah berdaging, tungkai pendek, dan berselaput renang. Ekor pendek. Waktu muda memiliki bulu seperti kapas. Salah satu contoh spesies ordo Anseriformes adalah Dendrocygna guttata. Ordo Apodiformes memiliki ciri-ciri bertubuh kecil, ukuran tungkai sangat kecil, bentuk sayap runcing, ukuran paruh kecil serta lunak, dan ada yang langsing dengan lidah berbentuk bulu panjang. Salah satu contoh spesiesnya adalah Colocalia vanicorensis atau walet polos. Ordo Apterigiformes memiliki ciri-ciri tulang korakoid dan skapula kecil, tidak bisa terbang, terestrial, bulu seperti rambut dan tidak memiliki aftershaft, sayap rudimenter, paruh panjang dan ramping, lubang hidung di ujung paruh, leher dan tungkai pendek, tungkai dengan 4 buah jari, tulang sternum tidak memiliki carina sterni. Salah satu contohnya adalah Apteryx australis atau burung kiwi. Ordo Bucerotiformes memiliki ciri-ciri paruh besar dan kokoh, tulang vertebre bagian eksis dan atlas menyatu, 18% jantan lebih besar daripada betina, monogami, dan salah satu contohnya adalah Buceros rhinoceros atau rangkong cula badak. Ordo Caprimulgiformes memiliki ciri-ciri paruh dengan ukuran kecil dan lunak, bentuk mulut lebar, tapi paruh di bagian atas ditutupi dengan bulu-bulu peraba yang berbentuk seperti rambut-rambut kaki. Bulu-bulunya halus, ukuran kaki kecil dan lunak, aktif di malam hari atau nokturnal, pemakan serangga. Salah satu contoh spesiesnya adalah Batrachostomus stellatus atau paruh kodok bintang. Ordo Cariamiformes adalah kelompok burung yang sebelumnya masuk ke dalam Ordo Gruiformes, namun dipisahkan karena ada perbedaan pada morfologi dan genetiknya. Ordo ini terdiri dari famili Cariamidae, yang hanya ada 2 spesies, dan Ordo Aves yang telah punah, yakni famili Porus Rhacidae, Batornithidae, Idiornithidae, dan Ameginornithidae. Salah satu contoh spesiesnya adalah Cariama cristata, yang kita biasa kenal dengan burung Seriema kaki merah. Ordo Casuariformes memiliki ciri-ciri bentuk tubuh besar, tidak bisa terbang, terestrial, kepala berbulu tipis, bulu memiliki aftershaft yang panjang, bentuk sayap kecil dan rudimenter, tungkai memiliki 3 buah jari, tulang sternum tidak memiliki carina sterni. Salah satu contoh spesiesnya adalah Casuarius casuarius, yaitu kasuari gelambir ganda. Ordo Charadriformes memiliki ciri-ciri sayap berkembang baik, tidak memiliki gigi pada rahang, memiliki pigostilus, tulang sternum memiliki carina sterni, kaki panjang dan langsing, jari kaki berselaput renang, bulu tebal, paruh panjang dan melengkung ke bawah atau atas. Salah satu contoh spesiesnya adalah Iridipara gallinacea, yaitu burung sepatu jengger. Ordo Siconiformes memiliki ciri-ciri sayap berkembang baik, tidak memiliki gigi pada rahang, memiliki pigostilus, tulang sternum memiliki carina sterni, leher dan tungkai panjang, jari-jari tidak berselaput, paruh lurus atau bengkok, suka hidup di air. Penyebaran bulu di sebagian betis tidak terdapat bulu. Salah satu contoh spesiesnya adalah Ardea cinerea atau cangak abu. Ordo Coliformes berciri-ciri memiliki kaki dengan tipe
passerin, yaitu 3 jari ke arah depan, 1 jari ke arah belakang. Jari kaki ke-1 dan ke-4 bersifat reversible, memiliki ekor sangat panjang, pemakan serangga, dan pemakan buah. Contoh spesiesnya adalah Coleus macrourus, yang kita kenal dengan tengkuku biru. Ordo Columbiformes memiliki ciri-ciri sayap berkembang baik, tidak memiliki gigi pada rahang, memiliki pigostilus, tulang sternum memiliki carina sterni, paruh pendek dan langsing. Pada umumnya, tarnus lebih pendek daripada jari-jari, kulit tebal dan halus, tembolok besar dan menghasilkan cairan pigeon milk untuk anaknya. Pemakan biji dan buah, salah satu contoh spesiesnya adalah Petilinopus syncletus atau walik putih. Ordo Coraciformes memiliki ciri-ciri paruhnya kuat, jari ketiga dan keempat menyatu di bagian pangkal. Salah satu contoh spesiesnya adalah Alcedo atison, yaitu raja udang. Ordo Cuculiformes memiliki ciri-ciri terdapat 2 buah jari kaki ke arah depan dan 2 buah jari kaki yang lain ke arah belakang. Jari bagian luar dapat dibalikan ke arah depan. Kaki tidak cocok untuk mencengkram. Ekor panjang, ukuran paruh sedang. Sebagian besar kelompok familia ordo ini bersifat parasit, yaitu burung betina menitipkan telur-telurnya di sarang burung yang lain. Salah satu contoh spesies ordo ini adalah Chrysococcix santorincus atau kedasi ungu. Ordo Falconiformes memiliki ciri-ciri sayap berkembang baik, tidak memiliki gigi pada rahang, memiliki pigostilus, tulang sternum memiliki carina sterni, paruh pendek, melengkung, dan tepinya tajam. Kaki memiliki cakar yang tajam dan runcing untuk memangsa, mampu terbang dengan cepat, serta dapat melakukan manuver. Salah satu contoh spesies dari ordo ini adalah Falcocephalus atau alap-alap macan. Yuk coba jawab pertanyaan berikut. Apa yang dimaksud homoitrem? Dari manakah asal bulu yang menutupi seluruh tubuh Aves? Jelaskan mengenai sere pada ordo Accipitriformes. Sebutkan karakteristik ordo Caryamiformes dan berikan contoh spesiesnya. Sebutkan fungsi carina sterni pada Aves dan contoh ordo yang memilikinya. Selamat mengerjakan. Demikianlah penjelasan mengenai Aves, semoga bermanfaat. Apabila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Thanks for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.